Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para suster buder yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi berkah dalem. Bagaimana kabarnya? Sehat? Semangat? Bahagia? Rezeki lancar? Iya. Sebelum saya menyampaikan homili saya ingin kula nuwun sekaligus terima kasih sekaligus perkenalan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada para romo di paroki Santa Maria Marganingsih Kalasan, dan juga seluruh umat semuanya, karena sudah memperbolehkan saya, Romo Yohanes Ari Purnomo PR, Romo Paroki Santo Yosef Medari, untuk merayakan perayaan Ekaristi Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga pagi ini di Paroki Kalasan. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Romo ki sopo kok gondrong? Mungkin ada yang sudah kenal dengan saya, tapi ada yang belum kenal. Saya Romo Paroki Medari. Memang sebelum di Medari saya tidak di Keuskupan Agung Semarang. Maka mungkin ada yang sudah kenal, ada yang tidak. Dan di Paroki Kalasan ini menjadi nostalgia saya, karena saya pernah asistensi di sini 14-15 tahun lalu. Lalu sekarang saya tugas di Medari sudah 6 tahun ini. Saya membantu Romo Dadang saja, karena Romo Dadang hari ini tidak di paroki. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari yang istimewa karena kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga sejiwa raganya, dan itu diimani gereja dari abad ke abad. Dan bersamaan dengan itu pula kita bersyukur atas hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, tepatnya hari kemarin tanggal 17 Agustus. Tetapi kita bersyukur, dan hari ini pula sebenarnya kita mendengarkan surat gembala dari Monsinyur
Robertus Rubiatmoko terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi saya percaya Ibu Bapak Saudara-saudari Suster Buder sudah bisa mengaksesnya secara langsung melalui online, atau kalau pengen membaca secara khusus nanti dapat print-printan, datang saja ke sekretariat lalu dibaca sendiri. Tetapi walaupun demikian saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan Monsinyur terkait dengan hal itu. Saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria adalah berkat untuk keselamatan dunia oleh karena Tuhan Yesus. Maka kehadirannya menjadi teladan utama bagi kita untuk mengikuti Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Maka tadi dalam bacaan pertama, bacaan kedua, dan Injil disampaikan bahwa Maria adalah berkat bagi dunia oleh Allah yang sangat menyayangi kita. Itu yang dikatakan Monsinyur dalam surat gembalanya. Semoga kita juga oleh karena berkat kehadiran Maria yang menjadi Bunda Penyelamat, yang kesediaannya untuk menjawab panggilan Tuhan melaksanakan tugas sebagai Bunda Sang Kristus, itu menjadi inspirasi kita, menjadi kekuatan kita juga untuk taat setia kepada Yesus, karena satu-satunya jalan kehidupan keselamatan Tuhan Yesus. Seperti dalam bacaan kedua tadi, Yesuslah buah sulung keselamatan. Dan setelah itu orang yang diangkat ke surga, jiwa raganya adalah orang yang tidak berdosa. Dari sejak kandungannya Maria tanpa noda. Hidupnya diberikan untuk dunia. Dalam bacaan Injil, Kidung Maria menggambarkan bagaimana tugas Maria oleh Allah, dari Allah itu dilaksanakan, diyakini, diterima, diwujudkan dengan memberi diri bagi dunia oleh karena Yesus. Semoga itu lalu menjadi semangat kita, sukacita kita. Ibaratnya kalau orang Katolik itu kebahagiaannya adalah orang lain selamat dan bahagia karena kehadiran kita. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Uskup juga menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita rayakan, yang kita perjuangkan, yang kita terima hingga saat ini adalah tanda kebaikan Allah, tanda kemurahan hatinya, tanda cintanya yang tidak pernah habis untuk masyarakat Indonesia. Maka semoga kita menanggapi cinta Tuhan itu dengan apa? Ya mari kita belajar seperti Bunda Maria, sudah dicintai habis-habisan oleh Tuhan, mari kita mencintai habis-habisan juga. Karena seberapa besar cinta yang kita perjuangkan itu tidak bisa menandingi cinta Tuhan bagi kita. Tetapi kita diundang untuk terus mewujudkan itu seperti Maria. Maka Bapak Uskup mengajak kita dalam menghayati kemerdekaan, melanjutkan perjuangan kemerdekaan, menjadi pribadi-pribadi yang seperti Tuhan Yesus dan Maria mau membangun bangsa ini, membangun kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat bangsa negara kita. Karena sebagaimana dalam slogan HUT RI yang ke-79, apa slogannya? Nusantara Baru, Indonesia Maju. Semoga kita menjadi bagian dari kemajuan Indonesia itu, bukannya malah yang memundurkan Indonesia. Maka Bapak Uskup memberi 4 himbauan, tapi saya ingat enggak ya? Yang pertama, mari kita lanjutkan karya-karya baik pemerintah sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, kita tetap bekerja sama dengan siapapun di negara ini, di bangsa ini, terlebih mereka yang berbeda. Lalu yang berikutnya, kita menyiapkan kader-kader yang terlibat di dalam membangun bangsa kita ini. Yang keempat, saya agak lupa, nanti dibaca sendiri. Intinya bahwa Indonesia dibangun bersama-sama, tidak hanya dari orang Katolik, tapi juga semuanya, dari Sabang sampai Merauke.
Kalau kemarin Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, buder sudah diumumkan Paroki Medari sedang membangun, ya. Di sini saya tidak ngamen makanya, tetapi saya hanya ingin mengajak, ya gereja Medari itu bagian dari kita. Nanti yang ada di sana itu adalah umat Katolik semuanya, bahkan umat Muslim juga boleh menggunakan gereja itu. Mari kita gotong royong seperti Maria Elizabeth, gotong royong membangun manusia, membangun negara, membangun bangsa, membangun kemanusiaan. Maka nanti yang menggunakan juga romo-romonya ganti-ganti. Romo Dadang pernah di sana kan, lalu pindah ke sini. Saya sebelum di sana di Kalimantan, lalu ke sana tidak tahu sampai kapan. Mari kita gotong royong bersama. Jadi bukan ngamen untuk Medari saja, tetapi untuk gereja. Kita gotong royong bersama. Ibu bapak saudara-saudariku, itulah identitas kita, panggilan sejati kita, menderek dalam Gusti Yesus Kristus, hidup untuk kebaikan sesama dan semesta. Dan ingatlah bahwa kita memuliakan Tuhan itu dengan menyelamatkan sesama, dengan mau bersama-sama mengasihi, menolong, tidak hanya dengan kata-kata dan niatan, tetapi dengan bukti nyata. Saat itu juga kita menghormati Tuhan, dan artinya kita mengikuti Maria, tidak jatuh ke dalam dosa, tetapi memelihara hidup kekal. Karena siapapun yang tidak berdosa, ia tidak akan mati. Tetapi yang di sini semua berdosa kan, maka semua akan mati. Maka marilah kita menuju kepada keilahian, kesempurnaan, kekekalan, belajar dari Maria menuju kepada Tuhan Yesus. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh di hari raya Santa Peran Maria diangkat ke surga ini, dan juga hari raya kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini, kita boleh memiliki hati seperti Maria, seperti hati Tuhan Yesus sendiri, yang siap sedia untuk keselamatan sesama. Selamat menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Buatlah hati kita warnanya merah dan putih. Merah berani untuk tetap teguh pada kebenaran, kebaikan, seperti logam yang kalau digigit gigi kita yang patah. Niat untuk menuju kepada kebenaran dan mau berpegang teguh pada kebenaran, itu berani. Putih, suci, tulus, rendah hati, terbuka akan kuasa Allah. Dan Indonesia ini kalau mau mengikuti itu, semuanya sampai surga, karena memang surga di bumi itu adalah Indonesia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin.